Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita hanya untuk beribadah. Hidup di dunia ini, Allah ciptakan kita dan kita hidup di dunia ini adalah murni untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mencari ma'isyah itu hanya sekedar penopang. Kalaupun kita betul-betul beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya rizki duniawi akan tiba dengan sendirinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka atau tidak dia kira. Nah, dan di antara hal yang bisa menjadikan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama merupakan ibadah sehingga Allah memerintahkan kita untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qital, surat perperang atau surat Muhammad, "Fa'alam annahu la ilaha illallah." Fa'alam, ketahuilah, belajarlah. Fa'alam, ketahui, pelajari. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Sehingga belajar merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dalam hadis yang sangat masyhur sekali, antum hafal hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Adapun riwayat tambahan muslimatin adalah tambahan yang dhaif, tetapi maknanya sahih. Karena setiap muslim dan muslimah wajib beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Jika mereka beribadah tanpa ilmu, maka seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka beribadah tanpa ilmu. Sehingga kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, "Man tarakal amala bil ilmi min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Wa man amila bila ilmin fa fihi syabahun minan nasara." Barang siapa yang beramal, barang siapa yang meninggalkan amal, maka ada penyerupaan kepada orang-orang Yahudi, dan barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka ada penyerupaan dengan orang-orang Nasrani. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus belajar menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu merupakan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa membedakan antara keimanan orang awam sama keimanan penuntut ilmu dan para ulama. Keimanan orang awam ya sebatas keimanan biasa. Adapun penuntut ilmu dan para ulama keimanannya luar biasa. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui apakah amalan tersebut bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah, apakah tidak, ya. Apakah amalan tersebut ya sangat berpengaruh dalam ketakwaan kita kepada Allah, apakah tidak. Nah, dengan ilmu. Nah, barang siapa yang betul-betul ikhlas menuntut ilmu dan tidak memikirkan perkara duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dan akan jamin rezekinya. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang dia tidak kira. Ya. Karena keyakinan penuntut ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala sangatlah kuat sekali. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki bagi orang yang betul-betul menuntut ilmu. Sehingga antum tidak perlu risau dan khawatir.
kehilangan pulsa, kehilangan kuota internet, kehilangan bensin, kehilangan ini dan itu. Tidak usah khawatir, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kita keluarkan, ya, kita sudah mengorbankan ini dan itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan gantikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, beribadah kepada Allah, termasuk juga adalah menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mudahkan jalannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus mempelajari adab-adab penuntut ilmu. Karena adab-adab inilah yang bisa melengkapi yang kita butuhkan. Nah, dan para ulama mereka telah sukses, sudah mencapai puncaknya, dan kita harus menggunakan jalan yang ditempuh para ulama juga. Daripada kita harus menggali jalan yang lainnya yang belum pernah sama sekali dilalui oleh ulama sebelumnya, maka ketika kita mengkaji buku-buku berkaitan tentang adab-adab ilmu, nanti insya Allah kita akan sukses seperti suksesnya para ulama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembari berdoa, berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala la yuti'u ajral muhsinin. Tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab Ta'zimul Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin al-Utsaimin hafizahullah taala. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sebagaimana antum telah ketahui, sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya kitab ini membahas tentang bagaimana cara kita mengagungkan ilmu agama. Keagungan ilmu agama. Ilmu agama merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keagungannya akan menjadikan orang yang memilikinya semakin tinggi kedudukannya di mata Allah dan di mata manusia. Para ulama jika mereka mengagungkan ilmu, maka ilmu pun akan mengagungkan mereka. Begitu juga penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus mengagungkan ilmu. Jika mereka mengagungkan ilmu, maka ilmu pun akan mengangkat derajat mereka. Dan harus kita membersihkan diri kita, hati kita dari penyakit syubhat dan syahwat. Kemudian selalu mentajdidun niyah, ya, mengikhlaskan niat terus menerus, ya. Ketika antum hendak pergi ke majelis ilmu, mau menghadiri kajian baik offline maupun online, maka harus mengikhlaskan niat, ya. Tidak untuk dipuji, tidak untuk diketahui oleh orang-orang terdekat antum. Nah, kemudian juga antum harus berusaha mengumpulkan tekad terus. Nah, walaupun kadangkala kita merasa futur, kita merasa capek, kita merasa lelah, ya, masa setiap hari 2 kali pertemuan, ya, cuma membahas tentang ilmu. Nah, kemudian setiap hari 2 kali pertemuan untuk membahas kajian sirah, kemudian ini dan itu, ya, semuanya membutuhkan tekad. Nah, sekadar apa yang telah antum berikan pada ilmu, maka ilmu juga akan memberikan kepada antum. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu dia juga harus berusaha memalingkan semangat yang dia miliki kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Berusaha semaksimal mungkin mencari kajian yang berisi Al-Quran dan Sunnah. Karena al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Yang disebut ilmu itu adalah apa yang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nah, ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ilmu adalah yang disampaikan Nabi. Sedangkan yang disampaikan Nabi ada 2 hal, yaitu ayat-ayat Al-Quran, yang kedua penjelasan beliau, yaitu lebih kita kenal dengan sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memalingkan diri dari kesibukan ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, atau ilmu-ilmu yang bisa menghancurkan keimanan kita, harus kita hilangkan itu. Ilmu filsafat, ilmu mantiq, ilmu yang lainnya, nah, tidak ada faedahnya.
Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus berusaha mencari jalan yang benar. Jalan menuju ilmu itu sangat banyak sekali. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, siapapun yang meniti sebuah jalan. Di sini kalau antum mempelajari ilmu nahwu, tariqan adalah isim nakirah, isim yang ditanwin. Kalau dalam ilmu usul fikih, setiap ada kalimat isim nakirah dan ditanwin, dia dalam konteks isbat seperti isim syarat seperti ini, man salaka tariqan seperti itu ya. Maka arti dari isim nakirah tadi, dia adalah umumul awsaf. Umum, sifat memberikan sifat yang umum. Ya, intinya adalah masalah ketarikan siapapun yang meniti sebuah jalan. Sehingga jalan ilmu itu banyak sekali jalannya. Ilmu itu banyak sekali jalannya. Antum bisa mendapatkan ilmu dengan berguru dengan ulama, antum bisa mendapatkan ilmu dari berguru dari teman antum bisa mendapatkan ilmu dari murid antum bisa mendapatkan ilmu dari buku otodidak, antum juga mendapatkan ilmu dari orang lain, dari orang kafir, orang yang lainnya. Paham? Semua untuk ilmu itu jalannya banyak sekali. Nah, setiap yang menuntut ilmu atau setiap jalan yang menghasilkan ilmu agama, ilmu yang sahih itu diperbolehkan. Ya, boleh. Hanya saja seorang penuntut ilmu harus betul-betul mencari jalan yang mudah sekali. Kalau ada jalan yang mudah, kenapa antum melalui jalan yang sulit dan sukar didaki? Harus betul-betul mencari. Jalannya adalah antum mengambil menghafal mutun, kemudian memahaminya, kemudian antum fokus kepada seorang guru yang memberikan faedah, yang berkompeten dalam bidangnya, ya bukan ahli nahwu tapi mengajar akidah, nanti bisa salah. Nah, dan juga guru yang mengetahui bagaimana cara mengajarkan dengan baik dan benar. Kalau misalkan gurunya menguasai ilmu, tapi dia tidak mampu memberikan penjelasan, atau orang yang nggak bisa menjelaskan. Nah, karena kan ada beberapa orang memang Allah berikan ilmu kepada dia, tapi dia tidak mampu menjelaskan atau penjelasannya terbata-bata. Nah, sehingga itu akan mengurangi akan memperlambat ya. Nah, akan memperlambat kesuksesan antum. Cari guru yang lancar, kemudian menguasai ilmu dan paham, ya, memahamkan antum. Nah, kalau antum menemukan guru yang sering memberikan permisalan itu lebih bagus. Kayak Dorbul Amsal. Ibarat kata, kalau ada permasalahan sulit, ini sulit dipahamin. Kemudian guru antum bisa mengemasnya dengan mudah sekali. Maka cari yang seperti itu. Nah, kemudian cari guru yang dia itu persiapan. Jangan cari guru yang dia ngajar nggak ada persiapan sama sekali. Nah, usahakan cari seperti itu. Kalau nggak ada ya nggak masalah. Yang ada. Nah, kemudian seorang penuntut ilmu juga harus berusaha memperhatikan seluruh cabang ilmu agama. Ya. Selama ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka antum harus bersemangat ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jam'ul ulumi mamduh, kata Imam Ibnul Jauzi. Mengumpulkan seluruh ilmu itu terpuji. Antum harus menguasai segala bidang ilmu, dimulai dari yang terpenting. Nah, semua ilmu agama itu penting dan kita butuhkan. Tapi porsi dan kadarnya itulah yang membedakan. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita harus berusaha ya menggunakan masa muda kita. Menggunakan masa kecil kita, masa muda kita. Nah, kalau belum sampai 40 tahun antum masih bisa ya semangat dalam menuntut ilmu. Bersegera, jangan mengundur-undur, jangan menunda-nunda waktu. Kalau antum menunda-nunda waktu, kemudian tiba-tiba ada kesibukan bagaimana? Ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Ingatlah perkataan para penyair, ya, daqatu qalbil mar'i qailatun lahu, innal hayata daqaiq wa thawani. Ingatlah perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Ya bena Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk." Kemudian ingat juga perkataan orang yang sangat terkenal sekali, "Al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka."
waktu itu bagikan pedang. Kalau kamu nggak gunakan, dia akan kena kamu. Jadi bumerang pada antum, menyesal nanti. Dan ingatlah perkataan Imam Ahmad rahimahullah, ya beliau menyerupakan masa muda seperti koin atau sesuatu apapun yang bisa ditaruh di kantong, tiba-tiba terjatuh tanpa tidak disadari. Ternyata antum udah ngitung, ya Allah, ternyata umurku udah 30, ya Allah, umurku udah 40, ya Allah, umurku udah 45, ya Allah, umurku 50 tahun. Akhirnya penyesalan di akhir. Nah, harus berusaha menggunakan waktu muda untuk suatu yang baik-baik. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, anak muda Allah akan naungi ya, di hari kiamat insya Allah. Jika anak muda tersebut tumbuh beribadah dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dalam menuntut ilmu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, membutuhkan ya kehati-hatian, jangan ketergesaan. Al-ajalatu minasyaitan. Ya, terburu-buru itu termasuk dari bisikan setan. Walaupun Allah SWT menciptakan kita dalam keadaan terburu-buru, tapi kita bisa mengaturnya. Nah, tapi pada asalnya, pada umumnya penuntut ilmu atau ilmu agama tentu diraih dengan waktu yang sangat panjang sekali. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Jangan terkecoh dengan teman antum yang lainnya. Ya, jangan terkecoh dengan teman antum yang lainnya. Ya. Terkadang kalau misalkan antum melihat kemampuan, keilmuan orang di atas antum akan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ingatlah perkataan seorang, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kadar keilmuannya. Ketika sudah tahu kadar keilmuan antum ini nggak bisa terburu-buru, ya sudah, nggak usah ngikut-ngikut orang lain. Antum harus punya planning sendiri. Ya, antum harus perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Seorang penuntut ilmu dia harus berusaha bersabar. Ya, bersabar dalam belajar, dalam mengajar. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus bersabar. Dalam mengajak kebaikan harus bersabar. Dalam mencari riwayatan hadis juga harus bersabar. Semua harus bersabar. Dan ingatlah sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahala mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batasan. Ya, bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ilmu merupakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita akan lebih bisa lagi mencari jalan mana sih yang dinilai ketaatan, mana sih yang dinilai kemaksiatan. Nah, sehingga harus bersabar. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah bersabar, terus-menerus bersabar, terus-menerus bersabar. Nah, ilmu ini mewah, ilmu ini luar biasa. Ya. Kalau kita istilahkan dengan apa ya? Jual mahal. Nah, ilmu itu sok jual mahal, ibarat kata seperti itu. Nah, karena ketika kita sudah mengerahkan seluruh tenaga kita, terkadang kita cuma dapatkan sedikit saja. Antum bisa bayangkan, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika antum duduk 1 jam bersama seorang ustadz. Antum tulis setiap faedah ilmu yang antum dapatkan. Terkadang ada beberapa ustadz yang dia menyampaikan 1 jam itu antum cuma dapat faedah dikit aja. Sisanya kebanyakan ngobrol atau apapun dijabarin. Yang rata-rata antum udah tahu ilmunya begitu loh. Paham? Tapi diulang-ulang gitu. Akhirnya 1 jam itu kalau antum duduk berat sekali, tapi kok yang dapat cuma, ya ampun, cuma 5. Ana pernah ya, pengalaman pribadi. Waktu itu kalau nggak salah ada seorang, ya kita sebut saja dai lah atau ustadz. Nah, nggak salah beliau waktu itu udah S2 atau belum ya. Tapi bukan. Nah, kemudian Ana duduk gitu. Anak kira Ana bakalan dapat faedah yang banyak begitu kan. Dan itu duduk Ana sampai satu setengah jaman. Ana udah berusaha capek sekali, luar biasa duduk di situ.
Ternyata Ana udah bawa pulpen, pena, sama buku. Dan Ana datang jalan kaki. Dan itu jauh sekali jalannya. Setelah udah dimulai, Masya Allah luar biasa. Ana cuma dapat 3 faedah atau 2 atau 1 saja. Itu yang Ana tulis, faedah terbaru. Sisanya Ana nggak dapat sama sekali. Karena lebih cenderung apa? Lebih banyak apa ya? Apa sih bahasanya? Hubungan kayak ngobrol lah sama ininya. Padahal acaranya itu kajian begitu loh. Tapi malah ngobrol kemana kemarin. Pokoknya pengalaman pribadi yang tidak bisa diambil hikmahnya begitu menurut Ana. Atau kalau yang lainnya. Berkata seperti itulah. Ya. Ilmu ini apa ya? Jual mahal gitu. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin, capek luar biasa, tapi cuma dapat faedahnya sedikit saja. Nah, sehingga antum cari majelis yang betul-betul ustadznya atau dai-nya atau pengajarnya itu betul-betul yang mendatangkan ilmu banyak sekali, bermanfaat. Sehingga walaupun antum sehari sejam duduk bermajelis sama ustadz antum bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali begitu. Nggak masalah kalau sesekali apa ngobrol lah, itu tadi ngobrolnya dari awal sampai akhir. Cuma berapa anak sampai nyatet, subhanallah. Itu anak udah nggak lagi ikut kajiannya beliau. Cari yang lainnya daripada waktu anak habis. Nah, jadi cari ya. Al ilmu ini ataitahu kullak yu'tika ba'dah. Ilmu itu kalau antum kerahkan seluruh tenaga antum itu dapatnya cuma sedikit aja. Sama juga kasusnya kalau misalkan antum membaca buku. Ya kan? Antum baca buku 300 halaman, antum baca dari awal sampai akhir. Antum paling yang dapat berapa? Cuma berapa dikit aja kan? Paling cuma berapa poin-poin aja tertentu. Padahal kalau dipikir-pikir 300 halaman ya kemana ya itu? Ya seperti itulah ilmu. Ya, jual mahal. Jadi antum harus betul-betul apa? Berusaha sungguh-sungguh lagi. Baru nanti kalau antum mau memahami lagi, mau membaca yang 300 halaman, diulangi lagi, nanti akan datang ilmunya lagi. Begitu. Karena ilmu itu al-ilmu ma takarrara taqarrar. Al-ilmu itu yang diulang. Ilmu itu yang diulang dia akan menetap. Takarrara takriran artinya mengulangi. Al-ilmu ma takarrara taqa. Kaf dulu habis itu qa. Taqarrar. Ilmu itu diulang-ulang baru habis itu dia akan menetap. Kalau cuma sekali biasanya ya cuma dapat beberapa persen habis itu hilang. Nah, kata Ustadz Ana, kalau tadi bukan Ustadz pesantren Ana ya. Nah, itu ada Ustadz yang nasihatin ketika kita membaca sebuah buku minimal kita harus membacanya 3 kali. Nah, karena setiap kali kita membaca kita hanya mendapatkan faedah berapa persen saja. Putaran kedua kita akan lebih banyak lagi, putaran ketiga kita akan banyak lagi. Dan ini diantara rahasianya Ana lakukan ini sejak dahulu kala. Nah, di saat teman-teman mereka ini mau ujian ya, ujian apapun itu, mereka cuma mengulangi cuma sekali, 2 kali udah. Kalau Ana enggak. Misalkan besok ujiannya tafsir atau fikih. Itu Ana praktekkan dulu sejak di pondok sampai di Madinah juga. Setiap kali pelajaran itu minimal Ana ngulangin 3 kali. Ya. 3 kali sampai 5 kali. Karena pikiran Ana apa? Ana kapan lagi Ana bisa baca buku ini? Pasti akan ada waktu sibuk. Sedangkan terkadang kita kan nggak akan bisa baca buku kecuali pas ujian kan. Makanya ketika ujian itu antum harus betul-betul sungguh-sungguh persiapannya. Minimal 3 kali, kalau bisa 5 kali, 6 kali putaran seperti itu. Karena praktekkan itu terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Ana yakin, Ana takut suatu saat Ana sibuk. Akhirnya apa? Nggak ada waktu untuk bisa membuka buku kembali. Takutlah antum cari kesibukan. Orang kalau udah kesibukan udah susah sekali. Nah, dan Allah SWT tidak akan pernah menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dari putaran minimal 3 kali setiap pelajaran yang mau diujikan, akhirnya terkadang Allah SWT memberikan ingatan kembali. Dulu yang pernah saya baca ketika SMA, kemudian keluar tiba-tiba. Yang ketika kuliah pasti keluar juga. Nah,
Dan ada metode cara membaca, disebutin para ulama, tapi di sini tidak disebutkan. Sebenarnya kalau kita mau ingin membahas tentang ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu para ulama, metodenya. Nah, karena buku ini ada ringkasan, ya kita membacanya ringkasan sesuai yang ditulis oleh penulis. Nah, intinya kita harus bersabar dalam menuntut ilmu, ya. Bersabar, bersabar, dan bersabar. Nah, bersabar terhadap perlakuan guru kita, bersabar terhadap perlakuan murid kita, bersabar terhadap perlakuan siapapun itu. Intinya bersabar. Dan ingat, kesabaran itu pahit, tapi akibatnya akan lebih manis daripada madu. Nah, alhamdulillah kita sampai di pembahasan al-ma'qidul ashir, mulazamatu adabil ilmi. Ya, selalu menjaga adab-adab penuntut ilmu. Nah, tafadhal, akhi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah taala al-maqidul ashir mulazamatu adabil ilmi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Famastujliba khairid dunya wal akhirah bimithlil adab Bimithlil adabi. bimithlil adabi walastujlibu hirmanuhuma Fi'il madhi majhul mabni al fathi. walastujliba hurmanuhuma bimithli qillatil adabi wal mar'u la yusammu bi ghairil adabi La yasmu. wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasbi wa inna. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tangga yang ke-10. Masya Allah, ini kita udah sampai pertengahan, alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufiknya. Al-ma'qidul ashir, prinsip yang ke-10, pengaguan ilmu yang ke-10. Tangganya apa, ikhwah? Mulazamatu adabil ilmi. Selalu menjaga, selalu berhias adab-adab ilmu. Adab-adab ilmu, ya banyak sekali, tapi penulis tidak disebutkan ya di sini. Tapi kita antum udah tahu lah, adab secara umum, adabul Islam, adab-adab Islam yang Allah dan Rasulnya anjurkan, ya. Harus beradab, berakhlak mulia. Penulis menyebutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di kitab Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Kata beliau rahimahullah, adabul mar'i, adab seseorang, unwanu sa'adatihi wa falahihi, mencerminkan apa? Tanda kebahagiaannya, kesenangannya, dan kesuksesannya, keberuntungannya. Nah, jadi siapapun yang menginginkan kesuksesan, keberuntungan, kemenangan, ya, kebahagiaan, maka dia harus beradab. Harus berpegang teguh dengan adab. Adab secara umum antum bisa mempelajari kitab-kitab akhlak khusus. Para ulama sudah membuat, ya, kitab-kitab berkaitan tentang adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana adab memakan, bagaimana adab berbicara, bagaimana adab berjalan, bagaimana adab ini dan itu. Nah, itu secara garis besar antum bisa mendapatinya di kitab-kitab akhlak. Nah, wa qillatu adabihi unwan syaqawatihi wa bawarihi. Dan minimnya adab seseorang, sedikitnya adab seseorang, unwanu syaqawatihi wa bawarihi, merupakan tanda alamat akan kesengsaraan dia dan kegagalannya. Berarti kata Ibnu Qayyim sangat penting adab. Adab ini sangat penting sekali.
famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adabi. Kata beliau, sarana terbesar untuk mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi adalah adab. Hal yang bisa mendatangkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat adalah adab di antaranya. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Sebaliknya, penghalang terbesar dari kebaikan duniawi dan ukhrawi adalah minimnya adab. Kebaikan dunia dan ukhrawi tidak akan pernah didapat jika kita tidak memiliki adab. Berarti ini merupakan betapa pentingnya adab. Adab ini umum ya ikhwah. Adab penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus beradab. Bagaimana adab berbicara, adab kepada orang tua, adab kepada seorang guru, adab kepada seorang teman. Ya, nah, tapi tidak disebutkan oleh penulis ini. Kemudian Syekh rahimahullah beliau menyebutkan untayan syair wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dza hasabin wa nasabi. Seorang tidak mungkin terangkat tanpa adab sekalipun ia berdarah bangsawan. Orang yang memiliki kehormatan, orang yang memiliki jabatan, kalau dia tidak memiliki adab, maka tidak akan terhormat sama sekali. Sehingga kehormatan seorang itu bisa dinilai diukur dengan adabnya. Kalau seorang penuntut ilmu tidak berpegang teguh dengan adab, sama orang tuanya nggak beradab, sama gurunya tidak beradab, sama temannya tidak beradab, sama orang lain tidak beradab, maka dia tidak akan pernah terangkat derajatnya. Maka ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak dan adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan adab. Orang-orang Arab jahiliyah mereka memiliki adab-adab yang luhur, tetapi belum sempurna. Datangnya Nabi untuk menyempurnakan. Sempurnakanlah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adab-adab yang mulia tersebut. Jadi harus berusaha beradab. Yang telah kita sebutkan berkali-kali. Bagaimana para ulama salaf mereka sangat mementingkan adab. Di antaranya perkataan Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka ini para salaf mempelajari adab-adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab, bagaimana sih beradab dengan ini? Bagaimana beradab dengan pemerintah? Bagaimana beradab dengan petinggi, pemuka? Bagaimana beradab? Nah. Dan hadis-hadis berkaitan tentang ini sangat banyak sekali. Fatimillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW juga memuji, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat dengan Nabi SAW kelak di hari kiamat. Orang yang paling mulia di hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Akhlak dan adab ini harus dipegang. Nah, dan penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mempunyai kitab khusus berkaitan tentang adab-adab. Beliau punya 10 adab yang harus dipegang, terus ada lagi yang lainnya. Nah. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Na'am. Qala wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Orang yang layak mendapatkan ilmu adalah orang yang menghiasi dirinya dengan adab. Bagaimana dia beradab terhadap dirinya, fi nafsihi. Antum membaca Hilyah Thalibul Ilmi, antum akan mendapati di sana bagaimana seorang penuntut ilmu beradab dengan dirinya. Kalau Allah kehendaki, kita akan lanjutkan materi tentang adab ini, insya Allah, pembahasan Hilyah Thalibul Ilmi. Karena di kitab Hilyah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau menyebutkan adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri,
Ada penuntut ilmu terhadap gurunya, ada penuntut ilmu terhadap temannya, ada penuntut ilmu terhadap ininya. Nah, tapi penulis tidak menyebutkan. Jadi antum harus mengagungkan ilmu dulu. Di antara syarat pengagungan ilmu antum harus beradab. Sedangkan antum kan nggak tahu bagaimana adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Bagaimana penuntut ilmu terhadap pelajaran pada gurunya, kepada temannya. Kan kita nggak tahu, nggak disebut oleh penulis. Sehingga mau nggak mau antum harus merujuk ke kitab-kitab yang lainnya. Nah, Akmil. Qala Yusuf bin Husain bil adabi tafhamul ilma di annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhilu lahu wa qalilul adabi yu'izzul ilmu an yudayya'a indahu wa min huna kana salafu rahimahumullahu ya'tanuna bita'allumil adabi kama ya'tanuna bita'allumil ilmi. Nah, kata penulis li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubzalu lahu. Nah, kata penulis, oh, terloncati. Qala Yusuf bin Husain, berkata Yusuf al-Husain, bil adabi tufhamul ilm. Dengan adab tufhim atau tafham bisa. Tafham lebih tepat. Bil adabi tafhamul ilma. Bil adabi dengan adab tafhamu kamu akan memahami al-ilma ilmu. Kenapa demikian ikhwah? Karena ilmu itu yang membawa ilmu siapa? Guru kan? Yang membawa ilmu itu guru kita, syekh kita, ustadz kita. Dialah yang membawa ilmu. Kalau antum beradab, antum akan mendapatkan ilmu. Kalau antum beradab kepada guru antum akan berbaik hati memberikan ilmu. Sehingga bil adabi dengan adab kepada guru antum, tafhamul ilm, kamu akan mendapatkan ilmu, memahami ilmu. Coba kalau antum nggak beradab sama gurunya, manggil gurunya dengan nama, panggil guru antum dengan nama, atau antum menggibai guru antum, sampai guru antum tahu dan murka dan marah, akhirnya antum tidak akan mendapatkan ilmu. Bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau akan bisa memahami ilmu agama. Kemudian kata penulis li'annal muta'addiba yura al-muta'addiba yura ahlan ilmi fayubzal lahu. Sebab orang yang beradab akan terlihat pantas untuk mendapatkan ilmu. Sehingga para guru pun berupaya untuk mentransferkan ilmu kepadanya. Fayubzalu lahu. Jadi ketika antum beradab, lemah lembut, suara antum luar biasa, tidak mengangkat suara antum di depan guru antum, maka apa yang terjadi ikhwah? Guru antum akan senang, suka sama antum. Ketika guru antum suka, guru antum akan cuma-cuma ngasih ilmunya, enggak kasih ya, gratis, enggak perlu bayar. Kalau antum kuliah kedokteran, kemudian ini antum mau bayar mahal. Terus sama padahal itu juga nggak ada faedahnya kan. Ilmu kedokteran itu ilmu duniawi. Tapi ini antum berada, ucapin salam, berkata lemah lembut, ya. Sehingga apa ikhwah? Yura ahlanil ilmi, dia akan terlihat murid yang beradab ini, dia akan terlihat, oh ini cocok nih. Cocok untuk dapat ilmu. Sehingga apa? Fayubdzalu lahu, maka ilmu pun diberikan kepada dia. Siapa yang memberikan? Gurunya. Wa qalilul adabi yu'izzul ilm an yudayya indahu. Adapun orang yang minim adab justru dikhawatirkan ilmu akan sia-sia manakala diberikan kepadanya. Kalau seorang berilmu yang adabnya sedikit, minim, nggak punya adab sama sekali, justru malah dikhawatirkan ilmu itu akan hilang sia-sia. Nggak ada faedahnya kalau cuma dikasih. Karena seorang guru, dia juga memilah-milah mana nih murid yang bisa meneruskan ilmu saya gitu.
Kalau beradab, alhamdulillah. Kalau nggak beradab, ya itu bahaya. Kasihan nanti gurunya. Dan ilmunya pun juga nggak akan berkah. Nah, wa min huna, dan dari sini kana salafu rahimahumullah, para ulama salaf zaman dahulu, ya, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang ulama terdahulu, ya'tanuna bi ta'allumil adabi. Mereka betul-betul mencurahkan perhatian khusus mempelajari adab. Adab-adab penuntut ilmu. Bagaimana adab bersama guru? Bagaimana beradab dengan kitab? Apakah antum boleh membawa kitab atau antum menjadikan buku antum sebagai alas? Ya, buku antum sebagai bantal bisa enggak? Boleh enggak? Bagaimana adab antum pada kedua orang tua? Bagaimana adab antum pada teman antum, kerabat antum? Harus memahami ini semuanya. Kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Sebagaimana para ulama salaf mereka betul-betul memperhatikan ilmu. Sebagaimana tadi perkataan Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamun al-hadiyah kama yata'allamun al-ilma. Para ulama salaf mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Nah, Qala Ibnu Sirin rahimahullah kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumuhu ala ta'allumil ilmi. yuqaddimuna ta'allumahu maf'ul bih. Yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Qala Malik ibni Anas lifatan min Quraisyin yabna akhi ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Nah, dia penulis menyebutkan asar dari seorang tabi'in Muhammad bin Sirin ahli tafsir mimpi. Kanu mereka. Siapa? Ulama salaf sebelum beliau. Yata'allamun al-hadiyah, mereka mempelajari hadiyu, petunjuk. Maksudnya adalah adab-adab. Karena adab ini dengan mempelajari adab kita akan mendapatkan lentera dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana beradab dengan tetangga dan yang lainnya. Kama yata'allamun al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Para ulama salaf mereka itu gemar mencari ilmu hadis. Mereka gemar mempelajari ilmu akidah dan fikih. Tapi mereka tidak melupakan adab. Mereka mempelajari bagaimana adab bersama seorang guru, bagaimana mempelajari adab, bagaimana mempelajari adab bersama orang tua, bersama tetangga, bersama teman, teman orang tua, harus difahamin itu. Nah, bahkan kata penulis, bal inna ta'ifatan minhum, bahkan ada sekelompok, ya, sebagian ulama salaf itu yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Mereka betul-betul apa? Mendahulukan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu fikih, sebelum mempelajari ilmu akidah, sebelum mempelajari ilmu tafsir dan yang lain. Kemudian penulis menyebutkan asar dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, lifatan min Quraisyin, beliau berkata kepada seorang pemuda laki-laki dari orang Quraisy. Ya bena akhi, wahai putra saudaraku, ta'allamil adab. Belajarlah kamu adab qabla an tata'allamal ilmu. Sebelum kamu mempelajari apa? Ilmu. Ya, beliau ini menasihati seorang pemuda dari orang Quraisy, menasihati, wahai saudaraku. Ya, wahai putra saudaraku. Pelajarilah adab-adab terlebih dahulu. Bagaimana kamu mencari beradab pada gurumu? Bagaimana kamu bertanya? Ada. Cara kita bertanya itu ada adabnya. Nah, bagaimana antum berjalan? Itu ada adabnya semua yang sudah disebutkan oleh para ulama. Tinggal antum mau nggak mempelajarinya. Ta'allamil adab. Belajarilah adab, akhlakmu. Perbaiki adab dan akhlak. Qabla an tata'allamal ilma, sebelum kamu mendapatkan ilmu, sebelum kamu duduk di majelisnya para fuqaha, para ulama, pelajarilah adab-adab kamu. Jangan sampai antum belajar bertahun-tahun tapi tidak beradab sama sekali. Bertanya kepada seorang guru,
tanpa adabnya, maka itu akan mencerminkan jati diri antum. Maka perhatikanlah. Dan Imam Malik bin Anas, ya, semasa kecil pun beliau diperintahkan ibu beliau. Beliau ibunya rahimah, semoga Allah merahmati beliau, ibunya Imam Malik itu menasihati, wahai Imam, bukan wahai Imam, ya, pergilah kamu ke Rabi'ah, pelajarilah adabnya Rabi'ah, baru kamu pelajari ilmu. Itu kata ibunya Imam Malik. Ibunya Imam Malik sejak kecil membimbing Imam Malik untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Ketika Imam Malik sudah besar jadi ulama nih, ini juga nasihatin kepada anak muda dari orang Quraisy, ya benda akhi, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Jangan terlalu banyak mencari ilmu tapi adab kamu kurang bagus. Nah, wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaihi. Qala Makhlad bin Husain ibn al-Mubarak yauman nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Naam. Kata penulis, wa kanu, bahkan ulama salaf zaman dahulu, yuzhiruna hajatahum ilaih. Mereka menampakkan kebutuhan mereka terhadap ilmu. Ya, berkata Makhlad bin Husain kepada Imam Ibnul Mubarak. Ya, Makhlad mengatakan pada suatu hari, wahai Abdullah bin Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kami itu atau kita itu lebih butuh adab-adab untuk ilmu. Ada bagaimana bermuamalah dengan orang tua, ada bermuamalah dengan seorang guru, ada bertanya, adab ini, adab di majelis, adab ketika datang, adab ketika keluar dari majelis, ya. Terus macam-macam itu lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu. Kalau antum perhatikan Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan beliau adab seorang yang mulia. Beliau beradab mulia selama 40 tahun. Baru habis itu Allah berikan ilmu. Nah, akmil. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Qala Malik kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhab ila Rabi'ata ta'nibna Abi Abdurrahman faqiha ahlil Madinah fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Nah, bahkan kata penulis wa kanu yusuna bihi. Bahkan ulama salaf zaman dahulu mereka berwasiat untuk mempelajari adab, wa yursyiduna ilaih, dan mereka sangat menunjukkan adab. Ya, memberikan pengarahan tentang adab. Lihatlah Imam Malik pernah mengatakan kanat ummi tu'ammimuni. Ibuku, beliau pernah waktu itu tu'ammimuni memasangkan sorban seperti itu ya. Imamah, kalau antum tahu imamah, yang dipakai orang-orang Yaman tuh loh, yang dibelitkan seperti itu. Karena Imam Malik masih kecil, kan udah Nabi bilang Imam Malik tuh belajar dari kecil, makanya jadi ulama besar. Wa taqulu li, dan ibunya pun mengatakan kepada Imam Malik, izhab ila Rabi'ah, pergi kamu ke Rabi'ah. Rabi'ah seorang terkenal. Ta'ani, maksud dari ibunya tadi siapa? Ibn Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, faqih ahli Madinah di zaman ini. Atau dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yun, Ar-Ra'yi gitu. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, seorang ahli fikih di kota Madinah, yang membesar ulama di kota Madinah sebelum Imam Malik. Imam Malik masih kecil. Nah, apa katanya ibunya tadi? Izhab ila Rabi'ah, kamu pergi ke Rabi'ah sana, wahai Malik. Fata'allam min adabihi, pelajarilah adab beliau. Qabla ilmihi, sebelum kamu mempelajari apa? Ilmunya. Jadi kamu datang sana, pergi ke majelisnya Rabi'ah, tapi jangan nyatet. Nggak usah nyatet hadis, nggak usah nyatet apapun itu. Duduk aja, perhatikan. Bagaimana beliau berbicara. Perhatikan wahai Malik. Bagaimana beliau menjawab pertanyaan. Perhatikan wahai Malik. Bagaimana Rabi'ah menyikapi, misalkan jika ada pertanyaan yang membuat fitnah. Bagaimana ini jawab.
Iya ibu. Pelajarilah adabnya Rabi'ah. Pelajarilah adab gurumu sebelum kamu ngambil ilmu darinya. Akhirnya Imam Malik pun mempelajari adab. Baru setelah itu beliau apa? Mempelajari ilmu dari Rabi'ah. Sehingga seperti asar yang disebutkan oleh para ulama, seperti di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Ahmad, atau majelisnya Imam Ahmad sekalipun, dihadiri kurang lebih 5.000 orang. 500 orang mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Sisanya mereka mengambil adabnya Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad beradab ketika menyampaikan, apakah beliau sisipi dengan berzikir, apakah tidak, ya. Bagaimana nanti ketika ada orang tiba-tiba datang kemudian mengagetkan, apakah Imam Ahmad marah, apakah tidak, bagaimana Imam Ahmad ini dan itu, ya, semuanya betul-betul apa memperhatikan adabnya. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pelajari adab-adab guru antum. Guru-guru antum perhatikan. Nah, cari guru-guru antum, pelajarilah adab mereka sebelum antum mempelajari ilmu mereka. Nah, Wa innama hurima katsirun min talabatil asril ilma bitatyi'il adabi. Ashraf al-Laits ibni Sa'din rahimahullah ala ashabil hadithi fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu faqala ma hadha antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi famadha yaqulul Laits law ra'a hala kathirin min tulabil ilmi fi hadzal asri. nah. Kemudian wa innama, kata penulis, wa innama syurima katsirun min talabatil asril ilma bitadyi'il adab. Penulis mengatakan, sesungguhnya penyebab kebanyakan penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu di zaman sekarang ini adalah bitadyi'il adabi, tidak beradab, atau hilangnya adab, atau sedikitnya adab mereka. Bayangin ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ustadznya ceramah di depan, antum malah ngobrol sama teman antum. Ustadznya ceramah di depan, antum malah menggambar. Ustadznya ceramah di depan, antum malah WhatsAppan sama teman antum. Ustadznya ceramah, ya, tidak di hadapan antum, seperti di Zoom misalkan, antum chattingan sama teman antum, ngobrol. Ah, gimana nih baru ketemu ya. Ustadznya enggak tahu, tapi antum di kolom chat, ya, pribadi antum sama fulan ternyata bisa apa? Obrolan. Nah, kemudian ketika di majelis ilmu, ustadznya sedang menjelaskan, antumnya malah bersandar di tiang. Ustadznya lagi menjelaskan, antumnya malah duduk tidak bersila. Duduknya apa? Melentangkan apa? Apa itu namanya? Kalau bahasa Jawanya menyelonjorkan kaki. Apa ya? Menghamparkan. Nah, menghamparkan kaki antum. Ya. Itu nggak ada adabnya. Bahkan kalaupun antum duduk bersila pun sebagian ulama juga tidak membolehkan. Bukan adabnya duduk bersila di majelis ilmu. Duduknya seperti duduknya malaikat Jibril di hadis 2 di Arba'in. Duduknya seperti duduk sholat itu loh ya, kawan. Duduk tahiyat akhir, tahiyat awal. Nah, tasyahud awal. Duduknya seperti itu. Duduk iftirash. Itu duduknya penuntut ilmu seperti itu seharusnya. Nah, ya masih banyak lagi. Maka inilah sebab apa ya, kawan? Ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada adabnya sama sekali. Manggil gurunya, gibahi gurunya, manggil ini, la haula wala quwata illa billah. Gimana mau jadi ulama sedangkan dia sendiri tidak mau mempelajari adab-adab? Gimana mau jadi ulama sedangkan dia sendiri tidak beradab? Nah, kemudian kata penulis,
asyrafal Laits bin Sa'ad rahimahullah ala ashabil hadis. Suatu saat Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah bertemu sekelompok para para penuntut ahli hadis. Dia pernah ketemu gitu. Fara'a minhum syai'an ka'annahu yakrahu. Tiba-tiba Imam Laits bin Sa'ad ini ulama. Ya, mungkin antum jarang pernah mendengarnya, tapi beliau ulama besar. Ya, daerah Mesir tinggal sana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Laitsu afqahu min Malik walakin dhayau ashabuhu. Laits bin Sa'ad, beliau adalah kalau dipikir-pikir kata Imam Syafi'i lebih cerdas, lebih pintar daripada Imam Malik. Akan tetapi murid-muridnya menyia-nyiakannya. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu Imam Syafi'i? Karena Imam Malik, Allah angkat derajat beliau melalui murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ini mencatat semua ilmu dari Imam Malik. Adapun Laits bin Sa'ad, ya, ilmunya luar biasa, alul hadis juga, sama seperti Imam Malik. Tetapi murid-muridnya ini nggak mau mencatat begitu. Nah, ada yang mengatakan muridnya itu sering dikasih kayak harta. Jadi belajar sama Imam Laits bin Sa'ad, tapi beliaunya ngasih uang gitu ya. Jadi kehidupannya dicukupin sama imam. Akhirnya murid-muridnya pun salah niat. Dan ketika salah niat, ya sudah, nggak ada yang berhasil sama sekali. Nah, Imam Laits bin Sa'ad suatu ketika beliau pernah bertemu dengan orang-orang pencari hadis Nabi SAW. Fara'a minhum syai'an ka'annahu yakrihahu. Kemudian beliau pun melihat pada diri mereka ini ada sesuatu yang beliau nggak suka gitu, membenci begitu. Tidak disebutkan apa yang dibuat membenci. Apakah mungkin alul hadis tadi tidak beradab? Apakah alul hadis tadi tidak melakukan sholat malam? Apakah alul hadis tadi tidak melakukan membaca Quran atau yang lainnya? Intinya sesuatu yang membuat Imam Laits bin Sa'ad marah, kayak benci seperti itu. Akhirnya beliau pun mengatakan, "Mahadza? Apa ini? Kenapa kok kalian bisa melakukan seperti ini? Gak sepantasnya penuntut ilmu hadis. Kalian itu pencari hadis Nabi SAW. Kok bisa seperti ini? Mahadza? Apa ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi." Kalian itu lebih baik mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Kebutuhan kalian terhadap adab itu lebih baik, lebih banyak daripada kebutuhan kalian terhadap ilmu. Kalian cuma fokusnya cuma ngejar kajian, ikut tafsir, ikut tauhid, ikut fikih, ikut ini, ikut itu. Dikejar semuanya, dikumpulkan, dicatat semuanya di buku-bukunya sampai luar biasa. Tapi adabnya kemana? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi. Lu membenci seperti itu, sampai mengatakan seperti itu. Enggak sepantasnya seperti itu penuntut ilmu. Masa seperti itu? Lihat kejem ya kalau menurut antum. Ya bukannya kejem. Ya kalau udah paham seperti itu masa pasti dilakukan. Nah, ibarat kata masa seorang penuntut ilmu ya menghabiskan waktunya untuk main game online. Masa seorang penuntut ilmu menghabiskan waktunya untuk pacaran misalkan. Bagaimana ini pengamalannya? Bagaimana? Adabnya mana gitu? Adab terhadap ilmu gimana? Masa penuntut ilmu membentak orang tuanya? Masa penuntut ilmu membentak gurunya? Masa penuntut ilmu mengatur gurunya? Gak boleh penuntut ilmu mengatur gurunya. Makanya di antara para ulama dulu mengatakan, ya, menasehati ketika kita ingin datang kepada seorang guru, jangan mengatakan kepada mereka apa yang antum ingin baca. Tapi tanya, kitab apa yang baik untuk kita baca. Paham? Jadi misalkan, antum datang kepada guru antum, Ustaz, anak kepingin membaca kitab Kasyfus Syubhat. Ustaz, anak kepingin baca kitab Fiqh Muyassar. Ustaz, anak ingin baca kitab ini, kitab itu. Apakah antum sudah memberikan hak guru antum sehingga antum berhak menentukan? Kan enggak. Dan belum tentu guru antum ini sudah pernah membaca buku-buku tadi.
Lebih baik antum nanya kepada guru antum, Ustaz, kitab apa yang kita akan baca? Terserah Ustaz aja. Nanti Ustaznya melihat kemampuan antum. Nah itu juga sama juga. Panitia-panitia pengajian itu harus betul-betul memperhatikan permasalahan ini. Ya, masa guru diatur? Kalau antum mengatur guru, ya kalau gurunya tahu kitabnya. Kalau gurunya tidak tahu, karena pernah kejadian seperti itu. Seorang murid ngusulin baca kitab sama gurunya. Kitab fikih mazhab Maliki. Kemudian ternyata gurunya nggak tahu istilah ini apa yang dimaksud. Ya, sehingga katakan kepada gurunya, madza aqra? Apa yang hendak aku akan baca ya wahai syekh? Ya, jadi harus betul-betul memahami adab. Nah, kemudian kata penulis, "Famadza yaqulu al-Laits law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal 'asr?" Maka bagaimana kalau seandainya Imam Laits bin Sa'ad melihat kebanyakan penuntut ilmu zaman sekarang ini? Kondisi penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Mungkin lebih apa? Lebih dahsyat lagi tegurannya. Masa ada seorang penuntut ilmu hadis Nabi SAW tidak beradab seperti itu? Ya. Maka sungguh sangat mengecewakan dan menyedihkan. Nah, khawati fillah zanallahu wa iyyakum. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu beradab. Berdoa seperti yang Nabi SAW doakan. Meminta mohon doa, ada hadisnya. Rasulullah SAW apa? Berdoa, ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia. Karena tidak ada yang memberikan kemudahan dalam mempelajari adab dan akhlak kecuali Engkau ya Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu memperbaiki akhlak kita. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.